Harga emas kembali cetak rekor tembus level $3.700 Amerika Serikat. Pemerintah mendalami dugaan praktik permainan hingga pemalsuan cukai rokok. Simak perbincangan seputar market hari ini bersama Andika Cipta Labora, analis PT Kanakahita Solvera. Halo, selamat pagi. Apa kabar pemirsa? Apa kabar Pajar? Apa kabar Ayah hari ini? Sepertinya cerah sekali ya, orange. Apakah hari ini hari yang spesial Ayah? Hari yang spesial, nggak spesial sih. Everyday spesial. Everyday right? spesial. Nah, Gimana kalau ngomongin spesial? hari spesial, ternyata kalau untuk pengguna transportasi publik, hari ini spesial karena di Jakarta ini kalau kita naik KRL, Transjakarta bayarnya hanya Rp1 Oh. karena hari transportasi ternyata. Selamat hari transportasi. Semoga masyarakat Indonesia khususnya Jakarta ya lebih menggunakan transportasi umum lagi dan juga pemerintah lebih melakukan improvisasi untuk transportasi yang ada di ibu kota ini. Iya, itu menjadi harapan kita di hari ini, di hari transportasi pemirsa. Iya. Dan tentunya kami hadir selama 60 menit pemirsa dengan sejumlah informasi menarik seputar ekonomi dan pasar modal. Iya, Anda juga bisa menyaksikan kami pemirsa secara live streaming di idxchannel.com. Saya Aya Nupus. Dan saya Fajar Wayong, inilah Market Buzz. Ya, seperti biasa pemirsa Market Buzz kita awali dengan isu viral. Isu viral yang pertama datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang membentuk tim percepatan pembangunan ekonomi untuk memastikan seluruh program strategis dapat berjalan sesuai target. Iya, tim ini pemirsa dibentuk usai Presiden Prabowo Subianto merilis paket ekonomi 2025 yang terdiri atas 8 program akselerasi hingga akhir tahun. Kemudian ada 4 program berlanjut di 2026 serta 5 program khusus untuk penyerapan tenaga kerja. Selain memantau jalannya program, tim ini juga akan berfungsi sebagai saluran pengaduan bagi pelaku usaha. Ya, terkait isu viral kita yang pertama, pemirsa tentunya juga mengundang sejumlah komentar dari pengguna Instagram, terutama para followers Instagram IDX Channel ya. Ya. Kita lihat yang pertama dari tanpa perantara underscore ya. Kita cek. lihat ya. Pungli triplet by LSM, ASN dan Akamsi, ribet combo by ASN dan sistem online. Plus ditakut-takuti pajak. Udahlah. Tapi ada juga memang dari pemerintah menyampaikan akan memberantas pungli-pungli ya. Jadi kita berharap semoga ini direalisasikan dengan baik ya. Baik, dan kita Selanjutnya, lihat ya komentar berikutnya ya. Komentar berikutnya ini ada dari @atari_nai, katanya Pak Menteri yang baru, tolong dong pembayaran pajak pelaku usaha atau PBB dipermudah. Jangan pula negara yang mau dikasih duit tapi negara pula yang bikin sistemnya ribet. Bagus-bagus rakyat mau bayar pajak tapi ribet amat, mesti bikin lap Q, isi ini itu, harus ini itu. Negara juga nggak bantuin usaha saya kok, soal pajak aja mesti rakyat yang repot. Aneh bin ajaib, wah ini rasa banget pagi-pagi ngomelnya ya. Langsung ini ya, banyak ya tulisannya. Iya, langsung banyak ya. Baik, dari Tari kita bergeser ke komentar berikutnya. Pemirsa masih dari isu viral yang pertama dari @AnisaCN. Anissa Chan menyebutkan Cortex dibenerin dong Pak, masih sering banget error. Nah, Oke. gimana kamu selaku mungkin pengamat Cortex? Ya, kalau kita lihat dari sisi insentif ekonomi yang diberikan, ini tujuannya juga baik, tapi memang sistemnya juga harus tetap mendukung agar kemudian juga ini bisa berjalan beriringan, tujuannya tercapai, masyarakat tidak terbebani dan akhirnya berpotensi menjadi pendorong lagi dari perekonomian Indonesia. Iya, jadi kemarin ketika program ekonomi 2025 akselerasi dan 2 lain ini diluncurkan, aku ada di istana ya, jadi melihat langsung seperti apa mungkin ambisi dari pemerintah Prabowo Subianto untuk mungkin menyampaikan program-program ekonomi agar masyarakat lebih sejahtera lagi ke depannya. Semoga dapat realisasi lagi-lagi dengan lancar ya, Pak Jar. Ya, kita dukung dan kita apresiasi. Mungkin kita ke isu viral berikutnya ya. Ya, pemirsa, ini Menteri Pertanian Amran Sulaiman merespon kabar adanya kenaikan harga daging ayam. Menurutnya sejauh ini harga ayam sempat berada di level yang rendah. Kenaikan yang terjadi masih dalam tahap wajar dan akan segera stabil. Ya, sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan harga ayam masih dalam kondisi aman. Dikatakan Zulhas, harga ayam masih di bawah harga eceran tertinggi, di mana HET-nya Rp40.000 dan harga kira-kira saat ini Rp37.000, jadi masih di bawah HET. Ya, lagi-lagi ada komentar
di isu viral kita yang kedua dari V91. Gimana ya komentar V terkait dengan harga ayam saat ini? Kita lihat. Di tempat saya Rp40.000 per kilo, di mana yang dibilang wajar? Kata Pak Jul wajar. Kata Pak Jul wajar ya. Masih HIT ya. Oke, selanjutnya. Dari Ada Putri _Maisyarah. Nah, di Jambi 41.000 per kilogram, beda 1.000 dari di tempat sebelumnya. Menyalalah orang Jambi. Oke, menyala orang Jambi yang masih mampu membeli Rp41.000 per kilogram. Kita selesaikan dulu komentar yang ketiga dari Fandi _Pandi07. Masih dari isu viral kita yang kedua, pemirsa. Di mana Fandi ini menyatakan harga live bird 23.500, modal karkas 33.500, sudah untung ceker kepala hati usus 40.000 masih di batas wajar. Ayah nih pemakan ataupun penggemar ayam-ayaman gak sih ya? Jujur nggak ngikutin Enggak ya. ayam. Oke. Tapi kalau harga nggak ngikutin mungkin makan aja ya, makan aja nggak tahu harganya gimana. Tapi ya kita harapkan kalau memang harganya sudah di luar batas ya segera distabilkan ya. Karena memang masyarakat banyak sekali yang memang bergantung pada satu komoditas ini. Betul, karena beda-beda wilayah, beda-beda juga kemampuan masyarakat untuk mungkin membeli makanan-makanan atau barang-barang pokok ya. Seperti mungkin salah satunya makanan wajib ya orang Indonesia, ayam ya. Ayam ya yang bisa diolah berbagai macam. Nah ini kita harapkan juga stabilisasi terus dilakukan oleh pemerintah ataupun para pemangku kepentingan. Baik, kita tinggal isu viral kedua, pemirsa, kita bergeser ke isu viral berikutnya. Ini lagi-lagi datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa yang mengatakan pemerintah masih menelaah dugaan praktik permainan hingga pemalsuan cukai rokok. Ya, dia menyebutkan pemirsa proses pendalaman masih berlangsung sehingga kesimpulan belum dapat diambil. Dia mengaku masih mendalami potensi penerimaan negara dari perbaikan sistem cukai, khususnya bila kebocoran seperti cukai palsu dapat diberantas. Ya, isu viral ketiga, kita lihat komentar-komentar dari para pengguna Instagram, terutama followers Zodiac Channel, pemirsa. Dari yang pertama ada Fuad Fajri.ns yang mengatakan, iya Pak, saya juga bingung. Kalau nongkrong banyak rokok yang aneh-aneh, tapi ada cukainya. Mending turunin harga rokok Pak, biar nggak ada yang beli rokok cukai aneh-aneh. Ini kayaknya malah mempermudah ya. Oke, baiklah. Kita ke komentar berikutnya, pemirsa. Dari isu viral yang ketiga, ini turunkan cukai rokok tier 1 50% daripada masyarakat beli rokok ilegal. Oke, Kevin. Next, Selanjutnya ini dari @Arashid Fikri ya, katanya udah makin banyak menjamu rokok tanpa cukai atau cukai ilegal. Cukai SKT isinya SKM. Kalau mau mudah ada tuh pemilik pabrikan rokok ilegal, tapi di media sosialnya sering sowan ke pejabat bea cukai. Bahkan terang-terangan waktu pemilu mendukung dan bertemu Capres-Cawapres 2024. Oke, ini terkait dengan kebijakan cukai rokok. Ini kalau kita lihat dari sebelumnya periode Sri Mulyani menjabat, begitu ya, Menteri Keuangan, memang tarif cukai rokok menjadi salah satu perhatian. Dan kemarin Pak Menteri Keuangan menyatakan soal cukai rokok, bagaimana kemudian tarifnya, ditanya oleh awak media, dia menjawab masih menelaah. Nah, termasuk juga untuk cukai ilegal. Tapi kalau kita lihat di pasar modal, saham-saham rokok kemarin melesat lebih dari 20% bahkan. Wow, apakah ini karena Purbaya efek? Ya, Purbaya efek sepertinya masih terus berlanjut. Tapi kalau kita lihat soal pemberantasan cukai ilegal ya kita harus dukung juga, karena memang tidak fair rasanya jika memang para produsen rokok ilegal tidak membayar cukai, sementara produsen lainnya patuh dan taat membayar cukai, karena lagi-lagi cukai ini kan salah satu sumber penerimaan negara. Sumber penerimaan negara ya. Jadi kita lagi-lagi berharap semoga di hari ke-7 Pak Purbaya ini bekerja, nanti bisa langsung mereview soal cukai rokok ini ya. Baik. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Udah selesai ya isu viral ya? Iya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Sempat bergerak di zona merah, sesi pertama indeks harga saham gabungan berhasil ditutup menguat 0,26% pada perdagangan Selasa. Ya, informasi dan pembahasannya pemirsa akan dibawakan oleh saya sendiri nanti ya. Mari kita segera kembali, tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami di Market Buzz, pemirsa. Indeks harga saham gabungan berhasil ditutup di zona hijau pada penutupan perdagangan Selasa usai melemah secara intraday. Penguatan IHSG ditopang saham tambang DSSA dan saham teknologi MLPT yang melesat 20% menyentuh auto reject atas atau arah. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat setelah sempat menyentuh zona merah. Raihan ini membuat IHSG telah mencatatkan rally 5 hari berturut-turut.
Mengutip papan perdagangan Bursa Efek Indonesia, IHSG ditutup menguat 0,26% di level 7.957,69 di penutupan perdagangan Selasa. Sektor yang naik paling tinggi antara lain sektor barang konsumer primer menguat 1,76%, sektor perindustrian naik 1,47%, dan sektor transportasi dan logistik melaju 0,90%. Adapun sektor yang tertekan adalah sektor keuangan melemah 0,38% dan sektor infrastruktur koreksi 0,23%. IHSG berakhir di zona positif ditopang oleh saham tambang dan teknologi. Saham DSSA ditutup menguat naik 4,31% di level Rp109.000 per saham dengan kontribusi ke penguatan IHSG di 26,9 indeks poin. Saham MLPT naik hingga menyentuh batas auto reject atas sebesar 20% di Rp109.200 per saham dan menyumbang 8,01 indeks poin. Adapun saham-saham Bank Jumbo menjadi pemberat utama, saham BBRI ditutup melemah 0,24% di level Rp4.130 per saham, berkontribusi minus 6,59 indeks ke IHSG ke pelemahan IHSG. Saham BBCA ditutup melemah 1,25% di level Rp7.925 per saham dan beratkan IHSG minus 5,53 indeks poin. Saham BMRI ditutup melemah 1,10% di level Rp4.480 per saham dan beratkan IHSG di minus 4,38 indeks poin. Dan saham BBNI ditutup melemah 0,91% di level Rp4.370 per saham dan beratkan IHSG di minus 2,14 indeks poin. Sementara itu, pasar menantikan kebijakan suku bunga The Fed di 16 hingga 17 September. Pasar juga bersiap menghadapi pemangkasan suku bunga The Fed dengan pasar secara luas memperkirakan penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin. Di sisi lain, pasar juga menantikan kebijakan moneter Bank Indonesia yang akan merilis suku bunga BI Rate Rabu siang. Secara konsensus, BI Rate masih tetap di level 5%. Berbagai sumber IDX Channel. Harga emas kembali mencetak rekor baru dengan menembus level di atas $3.700 Amerika per troy ounce pada perdagangan Selasa 16 September 2025. Adapun lonjakan ini didorong oleh meningkatnya spekulasi pasar bahwa Bank Sentral Amerika Serikat akan memangkas suku bunga acuannya pada pekan ini. Harga emas spot naik 0,5% menjadi $3.698 per troy ounce pada perdagangan pagi waktu New York setelah sempat menyentuh rekor tertinggi di level $3.702. Sementara kontrak emas berjangka untuk pengiriman Desember naik 0,5% ke level $3.736. Analis menyatakan bahwa ketidakpastian pertumbuhan global dan risiko geopolitik menjaga permintaan aset safe haven tetap tinggi. Namun kali ini penggerak utama rally emas kali ini adalah ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed. Adapun sejak awal tahun harga emas sudah melonjak sekitar 41%, didorong kombinasi pembelian emas oleh bank sentral, arus dana safe haven, pelemahan dolar Amerika, dan ketidakpastian kebijakan perdagangan global. Pemirsa, penjualan retail Amerika Serikat naik pada Agustus menutup musim panas dengan tren belanja konsumen yang tetap solid. Data Departemen Perdagangan menunjukkan nilai pembelian retail yang belum disesuaikan dengan inflasi meningkat 0,6% setelah kenaikan serupa pada Juli. Penjualan retail Amerika Serikat naik pada Agustus untuk bulan ketiga berturut-turut, menutup musim panas dengan tren belanja konsumen yang tetap solid. Data Departemen Perdagangan menunjukkan nilai pembelian retail yang belum disesuaikan dengan inflasi meningkat 0,6% setelah kenaikan serupa pada Juli. Kenaikan terjadi di 9 dari 13 kategori dipimpin oleh penjualan di toko online, pakaian, dan perlengkapan olahraga. Penjualan kendaraan bermotor tumbuh lebih lambat meskipun sebagian ekonom memperkirakan sektor ini akan menekan kinerja keseluruhan. Laporan ini menambah bukti bahwa konsumen tetap belanja meski tarif impor meningkatkan harga beberapa barang. Sentimen pasar melemah dan pasar tenaga kerja menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Meski pertumbuhan upah melambat, banyak pekerja masih menikmati kenaikan gaji yang melampaui inflasi. Sementara itu, pejabat The Federal Reserve terus memantau belanja konsumen sebagai dasar dalam menentukan arah suku bunga. Para petinggi The Fed juga masih menilai dampak tarif impor Presiden Donald Trump terhadap harga. Berbagai sumber IDX Channel.
Ya, selanjutnya dari pergerakan bursa global, pemirsa bursa Wall Street berakhir di zona merah pada perdagangan Selasa dalam sesi perdagangan yang berfluktuasi seiring kehati-hatian investor menjelang keputusan suku bunga The Fed. Data retail Amerika Serikat yang dirilis Selasa menunjukkan kenaikan penjualan lebih besar dari perkiraan pada Agustus, namun tidak banyak mengubah ekspektasi pasar terkait pemangkasan suku bunga. Ya, pada perdagangan Selasa, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,27% menjadi 45.757. Indeks S&P 500 terkoreksi 0,13% ke level 6.606 dan indeks Nasdaq Composite melemah 0,07% ke level 22.333. Sementara itu pemirsa, dari bursa Eropa, bursa ekuitas Eropa merosot lebih dari 1%, tertekan sektor yang sensitif terhadap suku bunga menjelang keputusan kebijakan moneter The Federal Reserve. Indeks Stoxx 600 ditutup anjlok 1,14% ke level 550,79, posisi terendah dalam sepekan. Bursa regional utama juga berguguran, di mana indeks DAX Jerman menyusut 1,77% ke level 23.329, indeks CAC 40 Prancis kehilangan 1% ke level 7.818. Dan selanjutnya pemirsa sudah tersambung bersama kami Andika Cipta Labora, analis PT Kanaka Hita Solvera. Mas Andika, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz hari ini. Halo, selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat pagi Mas Fajar. Terima kasih kembali ya sudah diundang kembali ke IDEX Channel. Ya, Mas Andika, sama-sama. Nah, ini kalau kita mulai dari posisi indeks harga saham gabungan terlebih dahulu, Mas Andika, kemarin IHSG menguat meskipun tidak terlalu kencang. Setelah di sesi pertama justru berakhir di zona merah. Nah, apa kemudian yang bisa kita lihat dari laju IHSG kemarin dan apa sebetulnya yang menarik IHSG ke zona hijau pada penutupan? Oke Mas, kalau kita perhatikan ya pada perdagangan kemarin itu memang pada sesi pertama IHSG sempat mengalami koreksi karena ada tekanan di saham-saham perbankan ya, Big Bank seperti BRI, BCA, Mandiri. Nah, ini memang normal ya Mas, setelah dari Rabu pekan kemarin itu bank-bank big caps ya, khususnya Bank Himbara itu mengalami penguatan yang signifikan karena adanya kebijakan pemerintah ya yang mengguyur 200 triliun ke Bank Himbara untuk dikreditkan ke sektor usaha dan masyarakat. Nah, ini yang menjadi sentimen positif untuk Bank Himbara dan nampaknya pada perdagangan kemarin mayoritas Bank Himbara ditutup melemah. Ini adalah aksi normal Mas karena para pelaku pasar merealisasikan profit yang memang saham Bank Himbara sudah naik signifikan dalam 4 sampai hari 5 terakhir sebelumnya. Oke, jadi memang kemarin pelemahan sedikit atau penguatan yang tidak terlalu kencang karena adanya pelemahan dari saham-saham Bank Himbara setelah mengalami rally begitu ya, dan pelaku pasar terpantau melakukan profit taking begitu ya dari sisi Bank Himbara. Sementara kalau kita lihat IHSG-nya sendiri kan kurang lebih 5 hari berturut-turut ini berakhir di zona hijau. Mas Andika, apakah kemudian overbought sudah mulai terlihat atau justru masih ada ruang penguatan lebih lanjut? Betul Mas, kalau misalnya kalau kita lihat ya IHSG ini memang sudah agak ngering Mas ya, memang sudah overbought dan juga secara teknikal ini sudah berada di dekat-dekat resisten all time high-nya di level 8022 nih Mas. Nah, nampaknya akan bisa dulu nih Mas ya, dia menguat ke area resist 8017 hingga 8022. Namun Mas, kalau kita perhatikan kalau memang IHSG bisa breakout ya dari level ATH-nya ini di 8022, nampaknya akan terbuka peluang untuk IHSG kembali mengalami penguatan terdekat ke level 8100 hingga 8150 Mas. Oke, jadi ada level breakout dulu yang perlu diperhatikan begitu ya, ataupun ditembus oleh IHSG untuk bisa melaju ke level yang lebih tinggi tadi 8.100-an. Tapi kalau hari ini berarti terlihatnya akan mendatar-mendatar saja kah Mas Andika, penguatannya tipis saja atau justru terbalik, ada koreksi dulu di hari ini? Nampaknya Mas hari ini akan ada kenaikan Mas, tapi terbatas Mas, karena memang sudah di area resisten dan juga para pelaku pasar nampaknya akan menunggu ya Mas dua momen penting nih, kebijakan suku bunga BI dan besok dini hari ya kebijakan suku bunga The Fed nih. Nampaknya hari ini para pelaku pasar akan lebih cooling down ya,
untuk Hmm. kedua data tersebut, Mas. Namun nampaknya memang masih akan ada potensi kenaikan terbatas, Mas, dan memang tidak menutup kemungkinan untuk ditutup melemah seperti itu. Oke, Tipis-tipis. tidak menutup kemungkinan begitu ya untuk ditutup melemah meskipun pelaku pasar masih wait and see ataupun cooling down di hari ini. Nah, kalau menyinggung soal sentimen tadi, Mas Andika, ini Wall Street juga terkoreksi, bursa Eropa juga ternyata menantikan hal yang sama, bagaimana kemudian keputusan The Fed di pekan ini. Sebetulnya ekspektasinya kan dipangkas, tapi jika memang akhirnya tidak demikian, apakah kemudian pasar akan kembali mengalami pelemahan atau justru akan cukup menjawab dari ekspektasi yang beredar selama ini? Oke, Mas, kalau secara konsensus ya sudah lebih dari 90% itu The Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis point ya pada pekan ini. Dan kalau misalnya memang keputusannya berbeda, justru menahan, ini nampaknya akan menjadi sentimen sangat negatif ya untuk Hmm. pasar domestik maupun global, yang memang IHSG rally ini selama ini ya kurang lebih dari awal Juli itu memang adanya ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed ya, karena memang kalau kita lihat data ekonomi yang sangat penting yang membuat peluang The Fed itu memangkas suku bunga adalah tingkat pengangguran di Amerika Serikat naik menjadi 4,3% pada Agustus, daripada di Juli ya 4,2%, dan ini merupakan proporsi pengangguran tertinggi di Amerika sejak Oktober 2021, Mas. Nah, ini dia nih, karena pengangguran naik jadinya memang peluang The Fed untuk memangkas suku bunga pada bulan ini sangat besar, Mas. Oke, konsensus juga sudah lebih dari 90%, kemudian juga ruang pemangkasan suku bunganya terlihat seiring dengan data-data terbaru yang dirilis oleh pemerintah Amerika Serikat. Sementara kalau kita lihat jika nanti The Fed memang akhirnya melakukan pemangkasan suku bunga, sebetulnya efek dominonya ke pasar saham Indonesia seperti apa, Mas Andika? Oke, tentunya ini menjadi sentimen positif ya Mas untuk emerging market, karena memang para investor, karena The Fed memangkas suku bunga akan membuat imbal hasil di Amerika Serikat menurun, dan para pelaku pasar di Amerika juga nantinya akan melirik emerging market seperti Indonesia sebagai tempat mereka untuk investasi, dan para pelaku pasar juga mulai melirik instrumen investasi yang beresiko, karena di saat suku bunga rendah memang seperti saham, cryptocurrency atau lain-lain ya sangat menarik untuk dialihkan ya dananya dari Hmm. Amerika seperti itu. Oke, jadi itulah dampaknya jika memang nanti keputusan pemangkasan suku bunga acuan oleh The Fed benar-benar dilakukan, emerging market termasuk Indonesia begitu ya, pasar sahamnya diperkirakan juga akan mendapatkan aliran dana tersendiri. Sementara kalau kita lihat dari dalam negeri, Mas Andika, BI juga hari ini akan merilis keputusan suku bunga acuannya. Kalau melihat pergerakannya sejauh ini, akankah kembali memangkas atau justru masih mempertahankan di level yang sama seperti bulan sebelumnya? Kalau secara konsensus sendiri, memang untuk hari ini BI berpotensi menahan suku bunga. Namun demikian ini merupakan itu ya Pak ya, respon dari BI, karena memang sudah 2 bulan berturut-turut, bulan Juli dan Agustus itu BI memangkas suku bunga sebesar masing-masing 25 basis point, dan bulan ini memang berpotensi untuk lebih tidak menurunkan suku bunga ya untuk BI sendiri, dan lebih untuk menahan suku bunga, Pak. Oke, jadi memang ekspektasi masih di sana untuk kemudian keputusan suku bunga Bank Indonesia pada hari ini. Jadi memang pelaku pasar masih terus memantau bagaimana dari Bank Sentral Amerika Serikat dan juga Bank Indonesia, sementara sentimen-sentimen lainnya juga masih masuk dalam pantauan para pelaku pasar. Baik, dari situ kita tinggalkan, kita bergeser ke saham yang kemarin ternyata melonjak signifikan dan termasuk menjadi pendorong IHSG. Mas Andika, ada DSSA dan juga MLPT, yang bahkan MLPT ini menyentuh arah. Mungkin bisa kita kulik sedikit dua saham ini. Dari DSSA sendiri, Mas Andika, apakah kemudian ini masih cukup optimistis pelaku pasar melihat pergerakan saham ini, dan apakah masih ada ruang untuk menambah portofolio di DSSA? Oke, DSSA sendiri Mas termasuk saham mahal ya di IHSG, karena udah di level 100 ribuan. Nah, kalau secara sentimen positif sendiri, memang DSSA sendiri didorong oleh mereka ada bisnis ya, ada joint bisnis di sektor panas bumi alias geothermal dengan perusahaan Filipina nih, yaitu Energy Development Corporation. Nah, kedua emiten tersebut
fokusnya mengembangkan dan mengelola sumber daya panas bumi dengan potensi gabungan sekitar 440 megawatt nih. Dan ini yang terbesar di 6 wilayah yang berlokasi di Jawa Barat, Flores, Jambi, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tengah. Nah, kalau kita lihat kan Mas, ini menjadi sentimen positif untuk DSSA karena kalau seperti kita ketahui ya, Danantara sendiri memang salah satu investasinya di sektor panas bumi, dan ini juga nantinya akan semakin berkembang nih Mas, sektor panas bumi di Indonesia ya. Jadi ini yang menjadi sentimen positif untuk DSSA. Sementara itu MLPT sendiri memang dia sedang mengembangkan bisnis AI. Nah, ini AI sendiri ini juga lagi menjadi fokus ya, dalam beberapa tahun terakhir untuk pengembangannya, terutama di Amerika sana. Jadi memang MLPT ini sangat terkena sentimen positif dari dia mengembangkan bisnis AI, seperti itu Mas. Oke, jadi ada dua hal yang diperhatikan untuk kedua emiten tadi, DSSA dan juga MLPT. Sementara kalau kita lihat dari harga sahamnya sendiri, DSSA ini menuju kemana lagi sih Mas Andika? Oke, DSSA ya, tadi kita sudah bahas secara fundamental ya Mas. Kita kulik nih secara teknikal. Secara teknikal sendiri DSSA masih dalam fase strong uptrend, dan kemarin juga candlestick membentuk bullish Marubozu ya, yang artinya dia full body mengindikasikan tekanan beli yang besar pada perdagangan kemarin, sehingga pada perdagangan hari ini berpotensi untuk melanjutkan kenaikan terdekat untuk menguji resisten all time high-nya di 114.000 Mas. Oke. 114.475. Oke, masih bullish uptrend, bahkan bisa menguji level yang lebih tinggi lagi nih, 114.000 untuk DSSA. Catatannya satu lagi, MLPT. Nah ini MLPT kemana nih? Masih menarik nggak sih Mas Andika untuk kemudian menjadi pilihan kalau MLPT? Nah, MLPT sendiri kemarin arah Mas ya. Karena dia arah, dia juga masih berpotensi untuk mengalami kenaikan seperti itu Mas. Nampaknya untuk pekan ini dia terdekat bisa ke level bentar Mas, 125.000 hingga 134 Mas. Namun demikian ya, karena hari ini dia sudah naik signifikan pada perdagangan kemarin, nampaknya para pelaku pasar bisa untuk lebih berhati-hati ya, karena walaupun dia sedang strong uptrend, lebih baik belinya cicil bertahap seperti itu ya. Oke, baik itu untuk MLPT, meskipun strong uptrend masih ada level yang 7 lebih tinggi, tapi cicil bertahap sepertinya bisa kemudian dilakukan. Sekali lagi pemirsa, disclaimer on, keputusan tetap kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda. Ya pemirsa, kita lihat ini sudah pukul 9, IHSG terpantau menghijau. Tapi nanti akan kita ulas lebih lanjut dan juga saya minta komentar dari Mas Andika. Tetaplah bersama kami, Market Buzz segera kembali. Masih bersama kami di Market Buzz, pemirsa, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita di hari ini, kita lihat terlebih dahulu bagaimana posisi pembukaan indeks harga saham gabungan pemirsa pada perdagangan Rabu, di mana terlihat IHSG kembali bergerak di zona hijau meskipun penguatannya tipis sekali. Ini bahkan sempat menyentuh zona merah juga pada pembukaan perdagangan, meskipun kita lihat sekarang masih di 0,01% ke level 7.900-an. Sementara dari sisi sektoral terlihat sektor teknologi justru ini menjadi motor utama penguatan IHSG dengan mencatatkan kenaikan lebih dari 2%, sementara sektor kesehatan menyusul, begitu pula industri, energi, non-cyclical, dan juga industri dasar. Sementara sektor keuangan bergerak di zona pelemahan, diikuti sektor cyclical, properti, infrastruktur, transportasi. Adapun dari sisi movers, dari gainers, pemirsa, saham-saham yang bergerak menghijau ataupun menguat pada pembukaan perdagangan ada saham-saham seperti SMIL. Ini naik lebih dari 2%, Amal Mineral naik dari 1%, PTRO juga menguat lebih dari 1%, ada Toba, BRMS, MHKI, Oasa. Sementara saham-saham top losers, ada BBCA di sana, turun lebih dari 1%, Antam juga melemah lebih dari 1%, PSAB, Telkom, Harta Koin, Okas, dan juga sejumlah saham lainnya yang masuk dalam top losers. Adapun dari sisi big caps, pemirsa juga cukup banyak saham-saham yang bergerak di zona merah. Dan selanjutnya kita lihat posisi Bursa Asia. Bagaimana kemudian posisi pada pagi hari ini Bursa Asia sendiri terpantau
Nikkei 225 ini menguat 0,12% ke level 44.954, Straits Times Index melemah 0,3%, Kospi Korea turun 1,24%, Hang Seng Hong Kong menguat 0,44%. Dan kita lanjutkan dengan saham pilihan, pemirsa. Saham-saham apa saja yang direkomendasikan oleh analis pada hari ini? Ada saham seperti Antam, rekomendasi buy, MDKA, buy on breakout, Medco, buy, kemudian Akra juga buy on break. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Andika Cipta Labora, analis PT Kanaka Hita Solvera. Ya, Mas Andika, posisi IHSG hari ini sepertinya bolak-balik di pembukaan perdagangan, sedikit menguat, kembali ke zona merah. Ini bagaimana komentarnya, Mas? Ya Mas, ini IHSG di awal pembukaan hari ini ya, memang terlihat mix ya, karena seperti tadi di awal kita bahas, para pelaku pasar lebih bersikap wait and see pada hari ini karena memang akan ada dua data ekonomi penting ya yang dirilis nanti di sesi 2 yaitu suku bunga BI dan juga dini hari nanti ya, besok ya, yaitu suku bunga The Fed. Jadi nampaknya memang para pelaku pasar masih lebih bersikap wait and see pada hari ini dan secara teknikal tadi juga kita bahas bahwa pergerakan IHSG sedang berada di area resistennya, seperti itu Mas. Oke, baik. Memang akhirnya terlihat kehati-hatian dari pelaku pasar begitu ya, dari posisi pembukaan indeks harga saham gabungan meskipun memang masih terus mengalami pergerakan. Pemirsa, nanti kita juga cermati bagaimana pergerakan di sesi pertama dan juga hingga penutupan di sesi kedua. Baik, dari posisi indeks harga saham gabungan kita bergeser ke sejumlah saham pilihan di hari ini ya. Mas Andika, tadi ada 4 saham yang kami terima, ada Antam, MDKA, Medco dan juga Akra. Mungkin kita gali satu persatu. Antam mendapatkan rekomendasi buy, Mas Andika. Apa yang menarik dari Antam sejauh ini? Oke, Antam memang secara teknikal Mas pada perdagangan kemarin itu volume perdagangan meningkat dan juga dia berhasil ditutup di atas resisten 3570 ya. Ada pola triangle di intraday-nya seperti itu sehingga memang untuk Antam sendiri nampaknya masih berpeluang untuk kembali melanjutkan penguatan ya. Dia ke resisten berikutnya atau resisten terdekat di sekitar 3590 Mas. Oke, 3590 menjadi level terdekat untuk Antam. Sementara saat ini masih bergerak melemah di 3550, 3540. Berarti buy-nya di level-level saat ini juga boleh ya Mas Nika ya? Oke, maaf Mas, ini resistennya itu di level ini ya Mas, di 3710 dan 3710. 3930. Kalau tiga, Oke, 3710, 3930. Baik, untuk Antam itu menjadi catatan masuk dalam salah satu saham yang mungkin bisa Anda perhatikan di hari ini pemirsa. Dari Antam kita bergeser ke saham berikutnya, ada MDKA, lagi-lagi dari sektor komoditas. Ini apa kemudian yang bisa menjadi catatan untuk MDKA, Mas Andika? oke, MDKA sendiri ini dia juga Antam dan MDKA terkerek Mas ya karena sentimen positif harga emas masih mencetak all time high karena memang para pelaku pasar sendiri melihat dengan pemangkasan suku bunga ini menjadi potensi yang baik untuk komoditas emas sehingga memang harga komoditas emas terus mengalami kenaikan dan mencetak all time high dan tentunya akan sangat berpengaruh terhadap emiten emiten komoditas emas seperti Antam dan MDKA Mas. Dan memang ini untuk MDKA sendiri secara teknikal masih bergerak sideways sehingga apabila dia mampu breakout ke level 2560 maka berpeluang untuk menguat ke resisten 2750 dan 2820. Oke, resisten yang lebih tinggi dari level saat ini MDKA pemirsa bergerak melemah di pembukaan perdagangan 0,39% ke level 2.530. Sentimen utama dari pergerakan harga komoditas ini turut menopang laju saham dari MDKA dan juga Antam tadi sebelumnya yang memang terdorong oleh sentimen harga emas. Baik, itu dua saham komoditas yang masuk dalam rekomendasi di hari ini. Pemirsa, kita bergeser ke saham pilihan berikutnya. Ada Medco di sana dari sektor energi. Ini juga mendapatkan rekomendasi buy dengan level-level yang juga tadi sudah kami tampilkan, tapi boleh lebih detail kembali Medco. Mas Andika, ada level terdekat untuk menjadi konfirmasi tidak? Atau mungkin level pembelian yang cukup oke? Oke, Medco kemarin ditutup menguat dan membentuk pattern nih Mas secara teknikal ya, pattern inverted head and shoulder dan volume pembelian juga meningkat. Nampaknya target terdekat
Medco itu di resisten untuk menguji resisten 1355 dan target idealnya di 1430 Mas untuk Medco. Dia membentuk pattern inverted head and shoulder. Oke, target terdekat tadi ya ada di level 1400-an kalau saya tidak salah begitu ya untuk Medco yang saat ini masih bergerak di kisaran 1300-an per saham. Dari sisi valuasinya juga masih cukup oke kah Medco, Mas Andika? Oke, secara valuasi bentar Mas ya. Ya, ini kita lihat PE ratio-nya untuk Medco di 10 kali, sementara PBV di 0,87 kali. Saya belum Oke, ngeceknya Mas baik. untuk yang Baik, berarti tadi level-level yang bisa diperhatikan untuk Medco di level-level terdekat dengan range harga yang tadi juga sudah disebutkan, sementara Medco masih bergerak tidak terlalu jauh pemirsa di level 1.300. Kita bergeser ke saham pilihan berikutnya, ada Akra di sana. Ini juga mendapatkan rekomendasi buy on break di 1195 dan juga 1365. Ini tadi informasi yang kami terima. Tapi kemudian untuk Akra adakah catatan lainnya, Mas Andika? Oke, Akra sendiri memang dia sama Mas ya, sama kayak Medco tadi, dia kalau break 1260 akan berpeluang untuk melanjutkan penguatan dia ke 1315 terdekatnya dan resisten pentingnya di 1365. Ini sendiri ya membentuk pola cup and handle untuk Akra sendiri Mas. Tadi ya seperti itu Mas. Oke, baik itu untuk Akra saham rekomendasi terakhir begitu ya untuk hari ini 4 saham pemirsa, tapi disclaimer on, tetap kami kembalikan keputusan investasi kepada masing-masing dari Anda. Mas Andika, cukup banyak sebetulnya yang masih bisa kita gali lebih lanjut, tapi sayang sekali waktu kita terbatas di pagi hari ini. Terima kasih banyak Mas Andika sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Sehat selalu dan sukses selalu untuk Anda. Oke, terima kasih Mas. Ya, dan pemirsa informasi lain juga akan kami sampaikan usai jeda, tapi saya tidak sendiri, kembali bersama dengan rekan Ayang. Betul sekali. Nah pemirsa, tetapkan harga final IPO PT Merdeka Gold Resources Tbk siap melantai di Bursa Efek Indonesia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Jangan kemana-mana. Ya pemirsa, Anda kembali lagi di Market Buzz. PT Merdeka Gold Resources atau EMAS, anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk ini siap melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO. Ya, emiten berkode saham emas ini menawarkan 10% saham kepada publik dengan harga IPO Rp2.880 per saham. PT Merdeka Gold Resources anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk siap melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO. PT Merdeka Gold Resources menawarkan 10% saham kepada publik dengan harga IPO Rp2.880 per saham. Total dana segar diperkirakan mencapai Rp4,65 triliun. Masa penawaran umum akan berlangsung mulai 17 hingga 19 September 2025. Founder WH Project William Hartanto menilai harga IPO relatif premium. Namun mengingat momentum penguatan, harga emas saham ini dinilai menarik. Terlebih jumlah saham yang dilepas hanya 10% sehingga memberi kesan terbatas dan berpotensi mendorong minat beli investor. William merekomendasikan buy sejak masa penawaran maupun setelah resmi tercatat di bursa pada tanggal 23 September mendatang. Meski demikian, investor tetap diminta mengawasi volume perdagangan, sebab bila volume meningkat tinggi sejak hari pertama, bisa menunjukkan tekanan jual yang besar dan rawan terkoreksi. Berbagai sumber IDXNO. Ya, selanjutnya pemirsa, Hanjaya Mandala Sampurna atau HMSP diperkirakan akan memperoleh keuntungan dari potensi kenaikan tarif cukai rokok yang lebih rendah, hanya sekitar 3 hingga 5% pada 2026 dibandingkan rata-rata 9% dalam 5 tahun terakhir. Sementara itu pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa akan mengkaji opsi penurunan cukai hasil tembakau atau CHT. Hanjaya Mandala Sampurna atau HMSP diperkirakan akan memperoleh keuntungan dari potensi kenaikan tarif cukai rokok yang lebih rendah, hanya sekitar 3 hingga 5% pada 2026 dibandingkan rata-rata 9% dalam 5 tahun terakhir. Berdasarkan rancangan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2026, tarif cukai rokok di Indonesia kemungkinan hanya akan naik 3 hingga 5% pada tahun depan.
Diskusi di DPR juga mendorong penerapan kenaikan cukai yang lebih rendah sehingga memperbesar peluang terciptanya rezim cukai yang lebih longgar bagi industri tembakau. Menyikapi tidak adanya kenaikan cukai hasil tembakau tahun depan, saham emiten rokok kompak melesat pada perdagangan hari Selasa lalu. 4 emiten rokok yang melantai di bursa pada hari Selasa kompak membukukan kenaikan harga saham yang signifikan, bahkan 2 dari 4 saham rokok tercatat menyentuh batas auto rejection atas dan 2 lainnya juga tercatat nyaris arah. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan mengkaji opsi penurunan cukai hasil tembakau atau CHT. Menurutnya, setiap kebijakan yang dirumuskan memerlukan studi mendalam dan analisis dari lapangan sebelum diterapkan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Telkom Indonesia Persero Tbk melakukan perombakan susunan direksi dan komisaris dalam RUPS LB yang digelar pada Selasa 16 September 2025. Ya, terkait perubahan susunan manajemen, Telkom menegaskan hal tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola serta mendukung akselerasi transformasi perusahaan. PT Telkom Indonesia Persero Tbk melakukan perombakan susunan direksi dan komisaris dalam RUPS LB yang digelar pada Selasa 16 September 2025. Dalam RUPS LB, Telkom mengangkat Ira Noviarti sebagai komisaris independen. Ira Noviarti diketahui pernah menjadi mantan Presiden Direktur PT Unilever Indonesia Tbk. Selain merombak susunan komisaris, Telkom juga merombak susunan direksi. Perseroan memberhentikan Wakil Direktur Utama Muhammad Awaludin. RUPS LB juga memberhentikan Henry Kristiadi sebagai direktur. Adapun Telkom mengangkat Andi Klana sebagai Direktur Legal dan Compliance, serta Willy Silan sebagai Direktur Human Capital Management. Sedangkan posisi Direktur Utama masih dijabat oleh Dian Siswarini. Terkait perubahan jajaran manajemen SVP Group Sustainability and Corporate Communication Telkom, Ahmad Reza mengatakan hal tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola perusahaan serta mendukung akselerasi transformasi yang dijalankan dalam lingkup Telkom Group. Ia menambahkan perubahan pengurus ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat fondasi kepemimpinan Telkom dalam menghadapi dinamika industri digital. Melalui penguatan fokus transformasi, Telkom memproyeksikan peluang pertumbuhan bisnis yang optimis pada periode semester 2. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya. Pemirsa, kita masih akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Market Bahas segera kembali. Kembali bersama kami di Market Bus, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan peraturan nomor 79 tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Dalam revisi Perpres ini, pemirsa, pertumbuhan ekonomi tahun 2025 direvisi menjadi 5,3%. Ya, dalam peraturan Presiden nomor 109 tahun 2024 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2025 menyebutkan pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,3% hingga 5,6%. Pemerintah kemudian merevisi pertumbuhan ekonomi tersebut dalam peraturan Presiden nomor 79 tahun 2025 tentang pemutakhiran pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 5,3%. Target ekonomi 5,3% tersebut didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang diupayakan terus menguat dengan memastikan indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah panjang. Selain itu, dalam Perpres terbaru, pemerintah juga menetapkan nilai tukar rupiah yang baru menjadi di kisaran 16.000 hingga 16.900 per dolar Amerika Serikat pada tahun 2025. Ya, berikutnya pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan akan menyisir pendapatan negara terutama dari sisi penerimaan perpajakan. Ya, tujuannya agar tidak ada lagi penerimaan negara mengalami kebocoran. Ya, Menteri Keuangan Purbaya segera melakukan inspeksi mendadak atau sidak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Langkah ini menurutnya untuk memastikan kinerja sektor perpajakan berjalan dengan baik dan on the track, termasuk dengan upaya transformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Perpajakan. Prosesnya masih berjalan. Selain itu, mantan Kepala LPS ini juga memastikan akan terus menyisir penerimaan pajak khususnya yang berjumlah sangat besar. Menteri Keuangan ingin melihat langsung apakah ada penerimaan pajak yang bocor atau tidak. Ya, instruksi sidak lah, sana saya pengen tahu anak buah saya di pajak seperti apa. Bukan anak buah ya, anak buah, staf saya di pajak seperti apa.
biar mereka semangat. Ada reformasi Pak, reformasi buat di pajak nanti. Belum ada. Soal guidelines. Tapi nanti saya akan sisir tuh pendapatan yang bisa berhasil seperti apa. Ada bolong apa enggak, nanti kita perbaiki. Ya, selanjutnya pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengungkapkan Presiden Prabowo memerintahkan percepatan penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat. Ya, dalam keterangan di Istana Negara, pemirsa, Menteri PKP Marwarar Sirait menyampaikan bahwa terjadi peningkatan signifikan kuota rumah subsidi tahun ini. Realisasi program rumah subsidi dari 1 Januari hingga 15 September 2025 yang sudah diserahkan tercatat sebanyak 175.662 unit. Sementara berdasarkan catatan Menteri PKP, rumah subsidi dalam tahap pembangunan atau ready stock, persetujuan kredit dan akad kredit tambahan mencapai 45.000 unit, jadi total keseluruhan mencapai 221.047 unit. Selain itu, pemirsa, Menteri ARA juga menjelaskan program kredit usaha rakyat untuk sektor perumahan yang nilainya 130 triliun rupiah ini disebut menjadi langkah strategis. Untuk pertama kalinya, KUR diarahkan mendukung pembiayaan rumah rakyat. Sudah KUR perumahan yang pertama sepanjang sejarah Indonesia, 130 triliun buat UMKM, buat developer, kontraktor, kemudian juga toko-toko bangunan yang masuk kriteria UMKM, kemudian juga dari bagaimana dukungan dari Bank Indonesia, ada GWM Bank Indonesia dan juga burden sharing. Sekarang kami doakan akan merumuskan satu lagi kebijakan di bidang perumahan yang diharapkan bisa menggerakkan. Ya, sebelum kita akhiri, pemirsa, kita akan cermati terlebih dahulu bagaimana posisi indeks harga saham gabungan terkini di 30 menit pertama perdagangan. Pemirsa, kita lihat posisi IHSG sendiri ini masih menguat 0,23% ke level 7.972. IHSG tadi pada pembukaan perdagangan juga sempat berbolak-balik dari zona merah ke zona hijau di tengah penantian pelaku pasar ataupun investor dari kebijakan suku bunga terbaru baik dari The Federal Reserve ataupun Bank Indonesia. Penguatan tipis dari IHSG ini terpantau didukung oleh sejumlah sektor, di antaranya sektor teknologi yang naik 2,6%, sektor kesehatan naik 1,12%, energi mencatatkan penguatan 0,74%, industri menguat 0,59%, properti, begitu pula juga sektor finance ini keluar dari zona merah setelah tadi pada pembukaan melemah, dan juga sektor non-siklikal. Adapun sektor industri dasar melemah, diikuti sektor siklikal, infrastruktur juga melemah, dan juga transportasi. Adapun dari saham-saham, pemirsa, ada Petrosi ini masuk dalam kategori top gainers, naik 3,58%, diikuti saham DSSI yang kemarin melonjak, hari ini melanjutkan penguatan naik 2,43% ke level 111.000. SMIL ini juga masuk dalam top gainers. Hoki bergerak naik lebih dari 15%, MHKI 18%, dan juga MLPL naik 4,52%. Sementara dari sisi top losers ada saham aneka tambang yang turun 1,94%, HMSP. Setelah kemarin bergerak kencang, ini hari ini terkoreksi 2,99%, MTEK, Coin, Archie, dan juga Telkom masuk dalam zona pelemahan atau masuk dalam jajaran top losers. Baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi bagi Anda semua. Ya, tetap perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan jangan lupa pemirsa untuk menyaksikan program First Session Closing yang akan tayang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Fajar Royong dan rekan saya. Saya Yanufas pemirsa. Terima kasih, sampai jumpa.